Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gerak Developer. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau festival pertarungan para Holy sudah dimulai. Di Lembah Suci sudah berkumpul 5 Holy yang masih tersisa, yaitu Iris, Gloria, Odis, Master Kelinci, dan Shu Sakuren. Mereka berlima akan saling bertarung satu sama lain untuk menjaga kualitas kekuatan para Holy dan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka nih. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada pertarungan pertama dari para Holy. Saat itu sudah ada Iris yang akan bertarung dengan Shu Sakuren. Pertarungan itu pun langsung dibuka oleh Iris yang melesat cepat dan hendak menebas dada dari Shu Sakuren menggunakan pedang miliknya nih. Tentu kecepatan luar biasa yang dikeluarkan sama Iris mengejutkan semua Holy yang ada di sana. Tapi serangan Iris tidak berhenti di situ aja. Dia pun langsung melayangkan tendangannya ke arah muka dari Shu Sakuren. Nah, lagi-lagi Shu itu dapat menepisnya dengan sangat mudah. Ya, di sini Iris sudah berkembang cukup pesat, di mana saat awal bertemu dengan Yuya, Iris itu akan selalu menggunakan dan mengandalkan skill berpedang miliknya saja, tanpa mengandalkan kemampuan fisik ataupun teknik bela diri yang lain, teman-teman. Namun ketika ia melihat gaya bertarung Yuya dan Master Kelinci yang mampu menggunakan apapun untuk menghajar musuhnya, Iris meniru gaya bertarung mereka itu. Lagi pula, dia juga sudah dapat banyak pengalaman dan kekuatan baru saat berpetualang bersama Yuya. Jadi saat ini kemampuan Iris jauh lebih hebat daripada Shu. Bahkan, selama pertarungan itu, Shu selalu ditekan sama Iris hingga membuatnya terpental ke sana dan kemari. Melihat hal itu, Gloria yang ada di bangku penonton pun sangat kagum dengan kemampuan Iris nih. Namun tidak dengan Master Kelinci. Memang Master Kelinci itu udah tahu seberapa kuat Iris sekarang. Makanya dia juga nggak terlalu terkejut. Tapi justru yang membuatnya terkejut adalah gerakan-gerakan yang dibuat sama Shu Sakuren nih. Sedari tadi memang kelihatannya Iris itu selalu memojokkan dirinya. Namun entah kenapa Master Kelinci merasa nih kalau Shu cuma bermain-main aja sama Iris. Dia tidak serius dalam menghadapi Iris dan tidak menunjukkan semua kemampuan yang dia miliki. Hal seperti itu juga nggak dirasakan sama Master Kelinci aja. Di sini Iris juga merasakan hal yang sama. Kalau memang Shu itu tidak ingin bertarung dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya. Bahkan sedari tadi, si Shu juga bisa menghindari setiap serangan Iris dengan sempurna. Sampai-sampai dia juga belum terluka sama sekali, teman-teman. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, si Shu Sakuren ini malah menyerah di tengah pertarungannya melawan Iris nih. Dia beralasan kalau nggak ada kesempatan bagi dirinya untuk menang, maka dari itu dia lebih memilih untuk menyerah aja. Ya, tindakan ini sangat mengejutkan para Holy lainnya. Tapi tanpa banyak bacot, si Shu itu langsung turun dari arena pertarungan. Nah, di sini gue inget banget kalau karakter Shu Sakuren ini mungkin mirip dengan cerita legenda samurai yang ada di Jepang, yaitu Sasaki Kojiro, teman-teman. Kayaknya nih, karakter Shu Sakuren ini ngambil referensi dari Sasaki Kojiro. Karena memang tindakan mereka itu sangat sama. Dimulai dari menyembunyikan kekuatannya sampai menyerah sendiri kepada lawannya. Panel cerita pun berpindah ke Lexia, Luna, Yuti, Mer, dan Kaede. Sementara Yuya itu membantu Sawada Sensei di part yang lalu, di sini mereka itu pulang duluan. Tapi bukannya pulang ke rumah, mereka itu malah pergi ke mall untuk bersenang-senang. Nampaknya memang Lexia itu cukup menikmati hidup di Jepang ini daripada di dunia asalnya. Tapi dia juga nggak lupa untuk mempelajari setiap budaya Jepang yang nantinya akan dibawa dan diadaptasi di dunianya nih. Ya, itulah salah satu impian dari Lexia. Saat itu mereka berlima juga langsung memainkan beberapa permainan di time zone. Karena memang sebelumnya mereka juga belum sempat datang ke sana. Tapi sekarang si Yuti itu baru dikasih uang jajan sama Yuya. Jadi di sini Lexia dan Luna pun terus mendorong Yuti untuk bermain di time zone pakai uangnya itu. Ya, nggak disangka Lexia sama Luna ini malah memanfaatkan uang jajan Yuti buat kesenangan mereka. Tapi memang sih Yuti juga pengen main di time zone. Mereka pun bersenang-senang dengan main mesin capitan nih. Nah, kalau ada kumpulan cewek cantik kayak mereka, pastinya semua cowok yang ada di sana juga terus memperhatikan mereka. Bahkan kumpulan cowok yang liatin mereka dari tadi ini langsung godain mereka berlima nih. Tentu hal itu membuat Lexia, Luna, Mer, Kaede, dan Yuti itu jadi risih. Di sini Luna juga nampak siap buat mengusir mereka jika para cowok itu terus gangguin mereka.
Namun saat itu ada seorang laki-laki misterius nggak dikenal yang waktu part kemarin gue ceritain kalau dia itu bantu nenek-nenek teman-teman. Nah, laki-laki tadi langsung datang ke hadapan 5 heroin kita, lalu dengan gagah berani mengusir kumpulan cowok tadi. Tentu para cowok pun nggak terima nih dengan sikap laki-laki yang nggak dikenal itu. Karena memang ya mereka menganggap kalau laki-laki itu sok jagoan gitu. Mereka pun langsung mengerubungi laki-laki tadi dan memukulinya habis-habisan. Lexia pun gak terima nih liatnya, jadi dia pun berniat untuk melerai mereka. Namun aksinya itu langsung dihentikan sama Luna. Luna berkata kalau ada yang tidak beres juga dengan laki-laki itu. Jadi sebaiknya mereka memperhatikannya saja terlebih dahulu. Nah, untung aja ada yang manggil polisi ke tempat time zone tadi. Makanya para cowok yang mukulin laki-laki tadi langsung melarikan diri nih. Di sini Lexia juga langsung mendekati laki-laki tadi untuk menanyakan keadaannya. Tapi nih, sang laki-laki pun langsung menundukkan kepalanya dan berkata kalau dia itu baik-baik aja. Namun anehnya lagi nih, baik Luna dan Yuti pun terkejut nih ketika melihat penampilan dari laki-laki tadi. Pasalnya laki-laki itu tidak terluka sama sekali. Padahal sudah jelas-jelas tadi dia itu dipukulin habis-habisan sampai dikerubungin gitu. Nah, saat Luna ingin menanyakannya, sang laki-laki itu pun langsung menghilang gitu aja. Ketika pandangan mereka berlima itu teralihkan dengan kedatangan dari polisi. Ya, di sini Luna pun tidak bisa mendapatkan informasi apapun nih. Panel cerita pun berpindah ke sebuah gang sempit. Ternyata laki-laki misterius tadi sudah berada di sana. Saat itu, sang laki-laki pun berkata kalau dirinya sudah dilindungi oleh kekuatan spiritual. Maka dari itu, dia tidak bisa terluka walaupun dipukul sebanyak apapun. Namun yang membuatnya heran, kenapa dirinya itu malah membantu para gadis tadi. Padahal, dirinya sudah mengklaim kalau dia bukanlah orang yang baik. Dia adalah musuh dari dunia. Tapi kenapa dia malah menolong para gadis tadi? Dia pun terus memikirkan pertanyaan itu di benaknya. Panel cerita pun berpindah ke 5 heroin kita lagi nih. Saat perjalanan pulang, Kaede pun sempat berkata kepada mereka semua nih, bukankah laki-laki tadi itu memiliki hawa kehadiran yang sama dengan Yuya? Karena memang tindakan yang dia lakukan juga sama. Dia rela dipukuli seperti itu demi melindungi mereka berlima. Nah, ternyata yang memikirkan hal itu bukan Kaede saja, tapi Yuti juga nih. Yuti berkata kalau memang pendapat Kaede itu benar. Dia bisa merasakan aura hangat dari laki-laki tadi. Aura yang mirip sekali dengan Yuya. Walaupun memang dia tiba-tiba menghilang aja, tapi Yuti percaya kalau laki-laki tadi bukanlah orang yang jahat. Panel cerita pun berpindah ke festival pertarungan para Holi lagi. Saat ini pertarungan yang dimulai adalah pertarungan antara Odis dan Master Kelinci. Di sini Odis pun ragu buat mengalahkan Master Kelinci nih. Maka dari itu, dia pun berkata kalau Master Kelinci itu jangan terlalu keras kepada dirinya ya. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun mengiyakannya. Karena dia juga tahu kalau Odis sangat lemah dalam pertarungan 1 lawan 1 dalam jarak yang dekat seperti ini. Ya, memang pastinya spellcaster seperti Odis itu sangat tidak diuntungkan jika bertarung jarak dekat dengan fighter seperti Master Kelinci. Walaupun begitu nampaknya, Odis juga bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Master Kelinci. Beberapa kali sihir peluru yang ditembakkannya itu merepotkan Master Kelinci. Bahkan saat itu tendangan dari Master Kelinci pun sempat beradu dengan peluru sihir miliknya. Tetapi tetap saja akhirnya Master Kelinci lah yang menang teman-teman. Setelah dia itu menendang perutnya Odis. Ketika itulah Odis pun langsung menyatakan kalau dirinya menyerah dalam pertarungan kali ini. Nah, entah kenapa di sini Gloria itu nggak ditampilin tanding teman-teman. Gue juga nggak tahu kenapa autornya itu tidak menampilkan pertandingan antara Gloria dengan siapa gitu. Yang jelas di sini pertandingan terakhir dalam festival itu antara Master Kelinci melawan Iris. Ini adalah pertandingan yang nampaknya ditunggu sama Suzakuren. Karena sedari awal Master Kelinci dan Iris bertanding, si Suzakuren ini nampak excited banget liatnya. Memang sih di sini Master Kelinci dan Iris itu sangat sengit dalam mengadu kekuatan mereka. Mungkin Master Kelinci itu memiliki kemampuan dasar yang lebih hebat daripada Iris. Tapi nyatanya sejauh ini, kekuatan Holy milik Iris itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Master Kelinci. Dan di saat terakhir, Iris dan Master Kelinci pun sama-sama mengeluarkan kekuatan pamungkas mereka, yaitu Heavenly Slash dan Holy Kicking. Nah, yang menang dalam adu kekuatan terakhir itu adalah Iris, di mana Master Kelinci harus terpental ketika terkena Heavenly Slash yang dilancarkan sama Iris. Anehnya, setelah pertarungan itu selesai, Shu pun langsung bertepuk tangan dengan sangat kencang. Lalu ia juga berkata, kalau memang Master Kelinci dan Iris itu sangatlah hebat.
dan kalian pantas untuk menjadi bagian dari rencana yang sudah kubuat. Tentu semuanya pun langsung bingung dengan perkataan dari Shusakuren. Tapi dia pun menjelaskan nih, seperti yang kita ketahui, kalau tugas dari seorang Holy adalah menjaga kedamaian dunia dari kekuatan evil. Bahkan, tradisi untuk mewariskan kekuatan Holy mereka kepada para penerus juga sudah berlangsung dari zaman dulu. Tapi, bukankah hal itu sangat memuakkan? Tidak peduli seberapa keras kita mengalahkan evil yang ada di setiap zaman, para evil tidak akan pernah habis. Mereka tetap muncul dari emosi negatif manusia. Itulah yang membuat dirinya kesal, teman-teman. Ini seperti pekerjaan yang tidak akan pernah selesai bagi Shusakuren sendiri. Tidak peduli seberapa keras mereka itu berusaha, para evil akan tetap bangkit lagi, dan lagi. Maka dari itu, dia pun berniat untuk menjadikan para Holy sebagai pengatur dunia ini. Lalu, membunuh setiap manusia yang memiliki pemikiran jahat. Tentu aja, pemikiran ekstrim itu langsung ditolak sama Odis, Iris, Master Kelinci, dan juga Gloria nih. Karena memang ya, itu bukanlah pemikiran yang tepat untuk seorang Holy gitu. Namun nampaknya Shizu juga tetap akan menjalankan idealismenya ini, walaupun tanpa dukungan mereka berempat. Karena ternyata nih, dia juga sudah memiliki beberapa Holy yang bekerja sama dengannya. Ya, para Holy itu sebenarnya masih ada, teman-teman, dan mereka itu semuanya tidak mati. Ada tersisa beberapa yang memihak Shusakuren. Mereka itu memang hanya menyembunyikan dirinya saja. Tentu, hal itu membuat Odis, Gloria, Iris, dan Master Kelinci pun jadi terkejut nih. Dan mereka kira kubu mereka ini akan berperang dengan para Holy dari kubunya Shusakuren. Tapi nampaknya, para Holy di kubu Shusakuren juga lebih memilih mundur untuk saat ini. Dan anehnya saat itu juga, mereka menggunakan sebuah cahaya untuk menteleportasikan diri mereka ke tempat yang lain. Menurut Odis, cahaya yang digunakan sama Shusakuren untuk berteleportasi tadi bukanlah sebuah sihir biasa. Ada kemungkinan kalau dia juga mendapatkan kekuatan otoritas ilahi seperti mereka bertiga. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat sudah membantu Sawada Sensei menyiapkan kostum panggung, Yuya pun gak sengaja ketemu sama Ryo dan Shingo nih. Nah, mereka berdua pun langsung mengajak Yuya untuk makan hamburger di kedai yang baru aja buka belakangan ini. Sewaktu dalam perjalanan ke kedai itu, mereka malah bertemu dengan Akira yang sedang membagikan selebaran di toko tempat dia kerja paruh waktu nih. Meskipun terlihat selengean, tapi nampaknya Akira ini sangat jago dalam membagikan selebaran itu. Buktinya dia juga bisa menyelipkan beberapa selebaran tadi pada setiap orang yang lewat, padahal mereka sendiri tidak mau menerima selebaran dari Akira. Dia pun menyebut kemampuannya ini sebagai teknik marketing kebangsawanan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, masuk pembahasan singkat untuk Isekai the Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.